Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Ayu. Oke teman-teman, hari ini aku mau share ke kalian tentang gaji Nusantara Sehat. Berapa sih gaji Nusantara Sehat itu? Ini pertanyaan yang benar-benar banyak yang aku temuin. Jadi banyak banget teman-teman aku, dari teman yang udah kenal, teman di Instagram itu pada nge-DM, berapa sih gaji Nusantara Sehat itu? Kok kamu mau ke pelosok-pelosok ujung sana? Terus di sana itu gimana? Biaya hidupnya apakah dibiayain? Uangnya apa cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Apalagi kita tahu bahwa hidup di daerah timur itu semua serba mahal, jadinya apa cukup itu gajinya. Jadi gaji Nusantara Sehat itu bagi aku tuh lebih dari cukup. Karena kenapa? Aku sebagai bidan itu gaji biasanya tuh 1 juta aja tuh udah, menurut aku tuh udah cukup. 1,5 juta lah itu menurut aku tuh dulu waktu aku kerja di Jawa. Udah cukup. Menurut aku udah paling banyak, karena waktu itu awal-awal aku kerja itu gaji itu hanya 700.000. Bahkan aku pernah 3 bulan awal itu kerja nggak digaji gitu. Jadi sifatnya tuh kayak training gitu. Aku ikut Nusantara Sehat ini ada pengumuman dikasih tahu gaji segitu, itu menurut aku tuh ya Allah rezeki banget gitu. Tapi ya balikan niat kita lagi tadi. Niatkan hati kita buat mengabdi. Nah, sedangkan salary ini anggap aja sebagai bonus dari Allah. Oke teman-teman, aku nggak mau basa-basi. Jadi ini aku mau bacain Permenkesnya dulu ya. Semua ada acuannya, jadi nggak sembarangan pemerintah langsung asal gaji. Ini berdasarkan Permenkes nomor 33 tahun 2018, itu pembayaran penghasilan peserta penugasan khusus tenaga kesehatan program Nusantara Sehat dilaksanakan pada awal bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas. Nah, jadi gaji Nusantara Sehat ini diberikan setelah 1 bulan kerja. Tapi mereka itu sistemnya seperti ini. Kayak saya kemarin misalnya awal datang ke tempat penugasan itu bulan Desember. Setengah bulan setelah kita tugas itu kita dapat gaji pertama. Itu mungkin buat ini ya, kayak buat bekal kita awal-awal buat hidup di tempat penugasan. Nah, kemudian bulan Januari itu kita nggak nerima gaji. Gaji bulan Januari itu kita terima di bulan Februari. Jadi tanggal 1 Februari kita nerima gaji. Kerja kita di bulan Februari itu digaji di awal Maret. Jadi tanggal 1 Maret itu gajian dari hasil kerja bulan Februari. Sistem pemberian gaji dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Kemudian penghasilan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta masing-masing. Jadi untuk Nusantara Sehat ini gak usah khawatir. Kita awal pembekalan itu sebelum terbang ke tempat penugasan kita udah diberikan nomor rekening, udah dikasih ATM, itu udah lengkap, udah kita tinggal pakai aja. Nanti Kementerian Kesehatan itu mentransfer setiap tanggal 1 itu. Jadi aku selama di sini hampir setahun itu nggak pernah namanya gaji telat. Jadi setiap tanggal 1 awal bulan itu selalu gaji sudah masuk. Itu pagi-pagi banget itu biasanya sudah masuk. Gitu. Paling telat orang siang. Siang juga jarang-jarang. Biasanya on time pagi-pagi itu teman-teman. Gitu. Jadi nggak usah khawatir gaji nunggak, gaji dibayarkan telat itu nggak ada dari kementerian gitu teman-teman. Berapa sih rincian gaji yang didapat per bulannya itu? Oke, gaji setiap profesi, setiap jenjang pendidikan itu berbeda-beda. Untuk pembagian gaji per bulannya itu ada kriterianya. Yang pertama, gaji itu diberikan sesuai dengan profesi dan jenjang pendidikan masing-masing. Jadi dokter atau dokter gigi itu gajinya lebih tinggi daripada nakes lainnya. Dan untuk pendidikan sarjana, profesi, diploma itu juga beda lagi. Kriteria yang kedua yaitu gaji NS di penempatan untuk wilayah terpencil, dana sangat terpencil itu juga beda. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan daerah bermasalah kesehatan, itu juga berbeda lagi. Untuk penghasilan per bulannya ini pasti kalian udah pada nunggu-nunggu kan, berapa sih gaji bidan, berapa sih gaji dokter, berapa sih gaji perawat, berapa sih gaji apoteker gitu kan. Oke, jadi untuk penghasilan per bulannya yang diterima tiap bulan untuk dokter umum dan dokter gigi, penghasilan pokoknya itu 3.045.000. Itu teman-teman, penghasilan pokoknya sebenarnya segitu. Tapi kalau misalnya dokter tersebut ditempatin di daerah bermasalah kesehatan, itu gajinya jadinya 5.766.000. Nah, untuk dokter yang ditempatkan di daerah terpencil itu gajinya totalnya 11.440.000. Kemudian untuk dokter yang ditempatkan di daerah sangat terpencil itu gajinya totalnya 14.424.000. untuk jenjang S1 atau D4 plus profesi, penghasilan pokoknya itu 3.045.000 sama dengan dokter. Tapi untuk misalnya tenaga tersebut ditempatkan di daerah bermasalah kesehatan, gaji totalnya 5.316.000. Untuk daerah terpencil gaji totalnya 8.045.000.
dan untuk daerah yang sangat terpencil itu 10.316.000. Untuk S1 atau diploma 4, gaji pokoknya yaitu 2.835.000. Gaji untuk daerah bermasalah kesehatan 4.981.000. Gaji untuk insentif di daerah terpencil 6.729.000 dan untuk di daerah sangat terpencil 8.498.000. Yang diploma 3 atau tenaga kesehatan lainnya itu gaji pokoknya 2.520.000. Tapi kalau dia ditempatkan di daerah bermasalah kesehatan, gaji totalnya 4.567.000. Gaji untuk daerah terpencilnya 5.123.000 dan gaji daerah sangat terpencil 6.654.000 gitu. Kalau tunjangan itu tadi itu belum bersih. Nanti dari kementerian tuh ada potongan pajak sama potongan BPJS gitu teman-teman. Jadi nanti semua BPJS yang kita punya itu semua dialihkan ke kementerian. Jadi dialihkan ke kelas 1 semua. Nanti pembayaran BPJS itu dipotong dari gaji kita setiap bulannya gitu teman-teman. Kayak gaji saya untuk daerah sangat terpencil diploma 4 8.498.000. Tapi karena dipotong itu jadinya per bulannya tuh hanya 8.200.000 sekian gitu ya. Kalau untuk dokter dipotong segini, untuk D3 dipotong segini, jadi potongan itu beda-beda. Saya lupa berapa persen, tapi yang jelas itu dipotong. Gaji yang tadi saya sebutkan itu pasti dipotong untuk pembayaran pajak dan pembayaran BPJS gitu. Nah teman-teman, gaji itu tadi itu murni dari Kementerian Kesehatan yang memberikan. Wilayah masing-masing itu kadang di puskesmas itu pasti ada namanya dana BOK, dana JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional BPJS itu. Kemudian ada juga insenda. Kalau insenda itu biasanya tergantung daerahnya. Jadi di beberapa daerah timur ada yang Nusantara Sehat itu dapat gaji insenda tiap bulannya, tapi ada juga yang nggak dapat. Jadi tergantung daerah masing-masing yang kalian dapat. Itu BOK, dana BOK itu dana bantuan operasional kesehatan, dan BPJS itu juga dana pelayanan untuk pasien. Ada yang tanya, gaji NS itu besar kali, kok bisa besar kali gitu? Iya besar. Ini merupakan salah satu apresiasi dari Kementerian Kesehatan untuk para tenaga kesehatan Nusantara Sehat yang rela, yang mau mengabdi untuk negeri ini, terutama di pelosok-pelosok negeri. Dan menurut aku juga pantas gitu, karena menjadi tenaga Nusantara Sehat itu tantangan dan rintangannya cukup besar untuk membantu Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan Indonesia ini, terutama di wilayah DTPK, yaitu daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Beda dengan gaji yang lain, gaji di kota, karena mulai dari geografisnya, daerahnya itu semua tuh susah, terbatas gitu. Jadi menurut aku gaji segitu tuh pantas buat para tenaga kesehatan Nusantara Sehat yang ditempatkan di pelosok-pelosok negeri gitu. Oke teman-teman, itu tadi adalah gaji yang didapatkan untuk para tenaga Nusantara Sehat gitu, sesuai dengan profesi dan jenjang pendidikannya masing-masing. Jadi teman-teman sekarang udah gak penasaran lagi kan berapa gajinya, tapi yang tadi diutamakan lagi dengan niat kita. Anggap saja gaji itu hanya sebagai bonus. Niat kita adalah mengabdi untuk Indonesia tumbuh sehat. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. See you next time, bye-bye.